Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 di sini akan membahas tentang manajemen persediaan. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya M. Sadabel Khairi dengan NIM akhir 045. Perkenalkan, nama saya Denny Fajar Lambang dengan NIM akhir 242. Saya Rama Agil dengan NIM akhir 042. Dah yuk. Oke, di sini saya akan menjelaskan biaya persediaan. Nah, biaya persediaan itu merupakan hal yang mendasar dalam membangun keunggulan kompetitif perusahaan dalam jangka panjang. Kualitas rekayasa, produk, harga, kelebihan, kapasitas, kemampuan merespon pelanggan, dan laba total semuanya dipengaruhi oleh tingkat persediaan. Nah, biaya persediaan ini ada 3 biaya, yaitu yang pertama biaya pemesanan atau order cost, yaitu biaya yang timbul dari pemesanan dan penerimaan pesanan. Yang kedua itu ada biaya stok, biaya menyiapkan peralatan dan fasilitas agar dapat digunakan untuk memproduksi produk atau komponen tertentu. Yang terakhir itu ada penyimpanan, biaya untuk menyimpan persediaan, namun jika persediaan tidak diketahui dengan pasti akan timbul stock out cost, yaitu biaya akibat tidak adanya persediaan pada saat muncul permintaan dari pelanggan, misal penjualan yang hilang, biaya ekspedisi, dan biaya akibat gangguan produksi. Selanjutnya ada manajemen persediaan tradisional. Nah, pendekatan tradisional ini menggunakan sediaan untuk mengelola trade-off antara biaya pemesanan, biaya stok, dengan biaya penyimpanan. Meminimumkan biaya penyimpanan, mendorong minimnya atau tidak adanya sediaan, dan meminimumkan biaya pemesanan atau stok, mendorong besarnya sediaan. Ada beberapa alasan untuk membuat perusahaan mempertahankan tingkat sedianya tertentu, antara lain yang pertama itu untuk memperoleh keseimbangan antara biaya pemesan atau biaya stok dengan biaya penyimpanan. Yang kedua itu mengatasi ketidakpastian permintaan dan memuaskan permintaan pelanggan. Yang ketiga itu ada menghindari penutupan fasilitas manufaktur, karena yang pertama itu kegagalan mesin, yang kedua komponen yang rusak, yang ketiga ketidaktersediaan komponen, dan yang terakhir itu keterlambatan pengiriman komponen. Dan yang keempat mengantisipasi ketidakkendalaan proses produksi, dan yang kelima memanfaatkan diskon, dan yang terakhir itu ada berjaga-jaga terhadap kenaikan harga di masa yang Selanjutnya ada kuantitas pesanan ekonomis dan titik pesanan kembali. Dalam mengembangkan kebijakan tentang persediaan, perusahaan itu perlu menentukan 2 hal penting, yaitu jumlah barang yang akan dipesan serta waktu pemesanan yang tepat. Penentuan jumlah pesanan dilakukan dengan tujuan menekan biaya total serendah mungkin melalui konsep Economic Order Quantity atau EOQ, yaitu jumlah pemesanan yang paling ekonomis. Dengan pendekatan ini, perusahaan dapat mempersiapkan persediaan berdasarkan perkiraan permintaan di masa depan, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan saat ini. Total biaya pemesanan dan penyiapan dapat diuraikan dengan persamaan berikut. Biaya total sama dengan biaya pemesanan ditambah biaya penyimpanan. Terus PD per Q ditambah CQ per 2Q sama dengan EOQ ditambah 2PD per C kuadrat, yang dimana TC itu total biaya pemesanan atau setup dan biaya pemesanan, dan P itu biaya pemesanan dan setup, D itu permintaan tahunan yang diketahui, Q itu jumlah unit yang dipesan dalam setiap pemesanan, C itu adalah biaya penyimpanan persediaan selama 1 tahun. Nah, selain menentukan jumlah pesanan, perusahaan juga perlu menentukan kapan harus melakukan pemesanan melalui reorder point atau ROP. ROP adalah titik waktu di mana pemesanan harus dilakukan agar persediaan tidak habis, yang dipengaruhi oleh tingkat penggunaan dan waktu tunggu atau lead time. ROP sama dengan tingkat penggunaan dikali waktu tunggu. Hal ini bertujuan agar barang datang tepat saat persediaan terakhir habis digunakan. Nah, ini contohnya, di mana dalam sebuah perusahaan jasa diasumsikan nilai-nilai berikut untuk komponen yang digunakan: D 12.000 per unit, 12.000 unit, Q 1.200 unit, P itu ya Rp30 per pesanan, dan C itu Rp3 per unit. Di sini ada jawabannya, bisa dilihat. Nah, EOQ sebesar 600 unit dengan total biaya Rp1.500 merupakan jumlah pemesanan yang paling efisien untuk meminimalkan biaya persediaan. Untuk mengantisipasi ketidakpastian permintaan, perusahaan menyiapkan safety stock untuk
Dengan demikian, titik pemesanan kembali dihitung sebagai berikut. ROP sama dengan penggunaan rata-rata dikali waktu tunggu ditambah safety stock, sehingga pemesanan dilakukan sebelum persediaan habis agar tidak terjadi stock up. Baik, lanjut ke slide berikutnya, yaitu manajemen persediaan JIT. Apa itu JIT? JIT adalah sistem produksi yang dilakukan berdasarkan permintaan saat ini, bukan berdasarkan perkiraan. Dalam sistem ini, bahan baku dikirim tepat saat dibutuhkan sehingga proses produksi langsung terhubung dengan permintaan. Konsep JIT menekankan bahwa pasokan bahan harus selaras dengan proses produksi dan produksi harus mengikuti permintaan. Dengan demikian, perusahaan tidak menyimpan persediaan dalam jumlah besar. Tujuan utama JIT yaitu meningkatkan laba dan posisi kompetitif perusahaan melalui pengendalian biaya, peningkatan kualitas, dan ketepatan waktu pengiriman kepada pelanggan. Berikut ini adalah beberapa hal dasar terkait dengan penerapan JIT di suatu perusahaan. Yang pertama ada tata letak atau layout. Pabrik menganut sistem sel manufaktur, yaitu pengaturan mesin produksi untuk melakukan aktivitas secara berurutan. Setiap sel manufaktur biasanya menghasilkan satu produk atau lini produk tertentu. Yang kedua, karyawan dalam sel manufaktur dituntut mampu melakukan berbagai pekerjaan dan berpartisipasi dalam aktivitas mendukung seperti pemeliharaan mesin. Hal ini meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja. Yang ketiga, JIT tidak dapat diterapkan tanpa adanya komitmen terhadap Total Quality Control atau TQO yang senantiasa menuntut kesempurnaan kualitas serta usaha untuk menghasilkan desain dan proses produksi yang bebas produk cacat atau rusak. Yang keempat, JIT mengurangi persediaan sampai pada tingkat yang paling rendah. Tingginya persediaan justru dianggap sebagai indikator rendahnya kualitas, lamanya waktu tunggu, dan rendahnya kemampuan perusahaan merespon kebutuhan pelanggan. Yang kelima, JIT mengurangi biaya untuk memperoleh sediaan dengan yang pertama mengurangi waktu setup, dan yang kedua menggunakan kontrak jangka panjang untuk pembelian dari luar. Tingkat persediaan yang rendah juga akan mengurangi biaya angkut yang harus dikeluarkan. Yang terakhir, perusahaan menjalin kontrak jangka panjang dengan pemasok yang dipilih berdasarkan kinerja dan komitmen. Sistem ini mendukung continuous replenishment dan teknologi API serta memungkinkan pemasok terlibat langsung dalam pengelolaan persediaan. Di slide selanjutnya ada keterbatasan JIT. Yang pertama, perlu waktu yang cukup lama untuk bisa menjalani hubungan yang baik dengan pemasok. Yang kedua, pengurangan yang drastis terhadap tingkat sediaan dapat menyebabkan tersendatnya arus kerja dan menimbulkan tingkat stres yang tinggi di antara karyawan. Yang ketiga, tidak adanya sediaan yang dapat digunakan untuk mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin timbul selama proses produksi. Dan yang keempat, adanya resiko yang ditempatkan pada penjualan saat ini untuk memperoleh jaminan penjualan di masa yang akan datang. Selanjutnya ada perbandingan just in time dan sistem tradisional. Yang pertama pada just in time ada pull through system dan tradisional dan push through system. Yang kedua, just in time ada tingkat persediaan rendah dan yang tradisional ada tingkat persediaan tinggi. Yang ketiga, memiliki sedikit pemasok, tradisional memiliki banyak pemasok. Yang keempat, adanya kontrak jangka panjang dengan pemasok, kontrak dengan pemasok bersifat jangka pendek. Yang terakhir pada sistem ada menggunakan sistem sel manufaktur dan tradisional menggunakan struktur departemental. Selanjutnya ada teori kendala, theory of constraint. Salah satu kritik terhadap ABC adalah kegagalannya dalam mengidentifikasi dan menghapus kendala. Kendala merupakan faktor yang membatasi kinerja perusahaan dan menjadi titik terlemah dalam suatu sistem, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Teori kendala yang dikemukakan oleh Elia Goldratt berfokus pada perbaikan berkelanjutan dengan cara menyingkirkan kendala secara sistematis agar kinerja perusahaan dapat meningkat secara keseluruhan. Selanjutnya 5 langkah yang merupakan rangkaian tugas untuk meningkatkan kinerja terdiri dari yang pertama ada
mengidentifikasi kendala sistem yang dihadapi perusahaan. Yang kedua, menetapkan bagaimana mengeksploitasi kendala sistem. Yang ketiga, menempatkan keputusan yang dibuat pada langkah kedua sebagai prioritas, sedangkan hal-hal lain dapat mengikuti atau mengembalikan segala sesuatu yang lain pada keputusan sebelumnya. Yang keempat, mengevaluasi kendala sistem dengan meningkatkan tingkat kapasitas kendala perusahaan. Dan yang terakhir, mengulangi proses jika dalam langkah sebelumnya kendala telah disingkirkan. Oke, sekian dari kami kelompok 4. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.